Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pengajian kita untuk keberkahan dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas karunia dan rahmat Allah kita bisa bersama-sama silaturahim, dan insya Allah kita akan isi tholabul ilmi bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Islam dan sekaligus untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Alhamdulillah, kita akan mengadakan pengajian ini insya Allah pada setiap Jumat malam pukul 20 insya Allah, dan kajian ini dikoordinasikan oleh Himpas dan Pesantren Al-Ifah, kemudian terbuka untuk umum. Sedangkan materinya itu insya Allah yang pertama akan dibahas tentang birrul walidain yang malam hari ini, mungkin juga dilanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kemudian materi yang kedua adalah mempersiapkan ikhwan dan akhwat untuk menjadi qawam, pimpinan rumah tangga yang soleh, dan juga mempersiapkan akhwat untuk menjadi mar'ah solehah. Nah, tentu itu materinya bertahap. Kemudian yang ketiga, materi yang akan dibahas nantinya insya Allah mempersiapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diharapkan dapat mendidik atau mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi itu materi pokok yang insya Allah akan dibahas di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semua dan diberikan istiqomah di jalannya. Baik, untuk kajian malam hari ini, kajian yang pertama Allah akan dibahas tentang keutamaan dari birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadirin sekalian, begitu sangat penting, sangat mendasar berkaitan dengan birrul walidain ini, sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim itu difirmankan oleh Allah di beberapa ayat. Di antaranya adalah pada surat yang ke-17, surat Al-Isra 23.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi pada surat 17 ayat yang ke-23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Jadi ini perintah yang pertama berkaitan dengan tauhid. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pada surat 17 ayat 23. Jadi perintah untuk birrul walidain itu selalu posisinya ditempatkan oleh Allah setelah perintah untuk bertauhid, setelah perintah untuk hanya dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ulangan yang kedua. Ya. Pada surat yang keempat, surat An-Nisa, ya. Ayat yang ke-36. Ini juga begitu. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ini kan perintah untuk bertauhid dengan sesuatu apapun. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, jadi ini luar biasa ya. Jadi kalau pelanggaran terhadap akidah sehingga melakukan perbuatan syirik, itu adalah dosa yang terbesar. Nah, begitu juga pada ranking yang keduanya, kalau itu merupakan pelanggaran, yaitu menzalimi orang tua, maka itu juga masuk ke dalam kelompok dosa besar. Ya, jadi kedudukannya perintah birrul walidain itu setelah perintah untuk bertauhid. Ya. Ini sangat-sangat penting, sangat mendasar untuk kita semua. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah dalam kaitan dengan birrul walidain ini? Ya, jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita semua bisa melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua? Maka birrul walidain yang tertinggi adalah menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang soleh atau yang solehah. Ya, ini ranking pertamanya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua yang paling tinggi nilainya adalah menjadikan diri kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang solehah. Itu ranking pertamanya ya. Kenapa begitu? Apa alasannya? Apa argumentasinya? Ya, karena sebenarnya setiap orang tua, ya, pada saat mereka
melakukan pernikahan, akad nikah, menjadi suami istri, maka salah satu yang diharapkan, salah satu yang sangat ditunggu-tunggu, salah satu yang sangat diimpikan, itu adalah dikaruniainya anak yang soleh atau anak yang solehah. Itu menjadi harapan orang tua. Harusnya ya, setiap orang tua yang memahami ajaran Islam, maka di dalam pernikahan itu selalu berkeinginan agar dikaruniai anak yang soleh ataupun anak yang solehah. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, dengan istrinya yang berkeinginan untuk dikaruniai anak, padahal beliau sendiri itu sudah cukup tua, ya. Kemudian juga istrinya begitu, tetapi oleh Allah belum diberikan momongan, ya, belum dikaruniai anak. Nah, ternyata dalam Al-Quran pada surat 37 ayat yang ke-100 ya, surat As-Saffat, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan doa. Dan di dalam doa ini pendek ya. Jadi harap dihafalkan itu, walaupun mungkin adik-adik belum berkeluarga atau di antara peserta ini ada yang sudah berkeluarga, tidak apa-apa, karena ini adalah merupakan perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim, tentu kepada kita semua, ya, karena ini ada dalam Al-Quran. Doanya pendek sekali. Doanya adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan dari golongan orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Karuniakanlah padaku keturunan dari anak-anak yang soleh. Inilah yang terus-menerus diungkap atau dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diminta itu bukan semata-mata ingin anak. Ya, ini mohon diperhatikan ya. Jadi bukan semata-mata ingin punya anak. Tetapi di situ adalah memohon agar dikaruniai anak yang soleh, yang solehah. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Nah ini kalau dibaca oleh para remaja yang masih lajang ya, adik-adik, kemudian berdoa dengan doa ini dengan khusyuk, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, itu akan memberikan penilaian kepada hambanya. Mereka ini adalah hamba Allah yang belum berkeluarga, tetapi sudah merindukan hadirnya momongan atau anak-anak yang soleh, yang solehah. Tentu itu menjadi catatan yang sangat penting bagi Allah, yang akan dihantarkan nantinya ya pada saat sudah berkeluarga, maka insya Allah Allah akan mengaruniakan anak-anak yang soleh,
ataupun yang soleha. Karena ini ayat Quran. Ayat Quran. Nah, terlebih kalau kemudian sudah berkeluarga juga, doa ini dibaca, terus dibaca. Sehingga ada keinginan yang sangat kuat. Dan ingat, di dalam doa itu ada spirit untuk amal. Nah, ini jangan lupa, di dalam doa ada spirit untuk amal. Sehingga kemudian di samping doa ini dikumandangkan, tentu kemudian ingin untuk betul-betul doa ini dikabul oleh Allah. Sehingga di samping khusyuk dalam doa, itu juga berharap memberikan suatu pendidikan, tarbiyah ya kepada anaknya, nantinya pada waktu sudah dikaruniai anak untuk dihantarkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, karena spirit dari doa itu adalah amal, nah maka perlu tahu yang disebut dengan anak yang soleh, yang soleha itu karakternya seperti apa. Nah ini kan penting ya. Jadi jangan hanya sekedar ingin punya anak soleh, tetapi karakternya seperti apa, akan dibentuk, dihantarkan kemana. Nah, disitulah pada surat 3 ayat 114. Allah di situ diantaranya memberikan gambaran hamba-hamba Allah yang soleh itu yang seperti apa. Allah sebutkan di situ, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Ya. Jadi ada 3 ciri pokok. Ada 3 karakteristik ya dari hamba Allah yang soleh, yang soleh. Nah, ini sekarang harus kita kejar, harus kita hunting. Kenapa? Karena semua kita di sini adalah sudah pasti ya posisinya sebagai anak. Semua yang hadir ini, semua kita menjadi anak. Bahwa menjadi orang tua, ya ada yang sudah mungkin, ada yang belum. Ya, tetapi yang pasti itu menjadi anak. Ya, tadi adalah birrul walidain itu yang tertinggi adalah menjadikan dirinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, sekali lagi argumentasinya apa? Karena orang tua yang paham Islam pada saat mereka akad nikah ya, itu yang dirindukan itu hadirnya anak-anak yang soleh, yang soleha. Buktinya apa? Ya, buktinya tadi pada surat 37 ayat 100 yang dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, apa cirinya? Anak-anak yang soleh, hamba Allah yang soleh itu tadi ada 3. Yang pertama adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Ini menjadi karakter yang pertama dan utama. Jadi ini berkaitan dengan masalah akidah. Kita lanjutkan. Jadi tidak ada disebutkan bahwa anak-anak yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh itu dicirikan oleh atribut duniawi, ya. Itu tidak ada. Ini tolong hati-hati, ya. Karena seringkali dalam kehidupan ini kita banyak diracuni, ya, oleh sistem yang mempengaruhi kita, usul fikri ya, perang pemikiran.
Ya, sehingga dikatakan sukses suatu keluarga kalau misalnya anak-anaknya itu menjadi sarjana atau S2 atau S3 atau kemudian punya jabatan yang strategis. Nah, padahal tidak seperti itu. Ya, bahwa nanti dia menjadi anak yang soleh, kemudian dia juga punya gelar akademik, kemudian dia juga punya jabatan, maka itulah yang kita harapkan. Ya, artinya akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perbaikan umat ya dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama tadi apa? Berkaitan dengan masalah akidah. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an itu diberikan contoh ya. Bagaimana Luqmanul Hakim, Luqman yang ada pada surat Luqman itu mendidik anaknya yang masih kecil ya. Yang masih kecil, ya taunya masih kecil dari mana? Itu dari panggilan orang tuanya, bapaknya kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku sayang, ya bunayya. Ya, dan itu untuk menunjukkan bahwa anaknya itu masih berada pada umur yang masih anak-anak. Ya, ya bunayya, wahai anakku sayang. La tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku sayang, ya, menunjukkan ada tarbiyah langsung ya. Ada pendidikan langsung dari orang tua kepada anaknya. Buktinya di sini adalah ada dialog ya. Jadi dipanggil langsung, disebut langsung. Wahai anakku sayang, ya bunayya, la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini kan masalah akidah. Ya. Kemudian disebutkan di surat Luqman ini ayat yang ke-13 ya. La tusyrik billah. Innasyirka, sesungguhnya kesyirikan itu la dzulmun azim. Sungguh ya merupakan kezaliman yang besar. Nah, ini contoh konkret bahwa membina anak itu yang paling penting ya, dan ini kita semua yang hadir di sini harus sadar ya, walaupun mungkin orang tua kita itu tidak melakukan itu, boleh jadi ya, tetapi ini sudah terwakili nih sekarang dengan ikut pengajian seperti ini. Harusnya ya orang tua kita itu mendidik sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqman tadi. Nah, ini hikmahnya kita bersama-sama ikut ngaji seperti ini ya. Jadi sudah terwakili apa yang diinginkan, yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kita. Ya. Oleh karena itu tidak ada artinya sama sekali ya. Walaupun anaknya itu sudah bergelar akademik tinggi, sudah sampai doktor bahkan profesor, ya gelar akademik yang tertinggi, mungkin jabatannya juga jabatan struktural di berbagai lini, ya. Kemudian juga mungkin dunianya, ya terlihat sangat-sangat berlimpah, tetapi akidahnya bermasalah. Maka itu tidak akan bisa memberikan dampak yang positif terhadap birrul walidain. Nah, mari kita coba jabarkan sedikit ya. Beriman kepada Allah itu punya makna global, sami'na wa ata'na, dengan seluruh ketentuan Allah dan Rasulnya.
Nah, ini untuk apa? Ini untuk menguatkan kita semua ini, mulai dari diri kita sebagai anak. Harus punya akidah yang salimah. Ya, yaitu tadi beriman kepada Allah itu menunjukkan bahwa sami'na wa ato'na terhadap seluruh ketentuan Allah. Lah, Ustadz, itu di surat 3 ayat 114 kok tidak ada contoh sholat di situ, nggak disebutkan. Nah, ini kita harus paham bahwa itu beriman kepada Allah tadi punya makna adalah sami'na wa ato'na dengan ketentuan Allah. Ya, itulah iman yang bernas, iman yang berisi. Karena di antara ciri orang yang beriman, ya, di antara ciri orang yang beriman, ya, kita lihat pada surat 23 ayat 1, 2 dan 3. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menang, bahagia orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bukan hanya sholat, tapi khusyuk di dalam sholatnya. Itu orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga pada surat 23 itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang tidak mau berkata atau berbuat yang tidak berguna. Ini baru 3 ayat di surat Al-Mu'minun. Ya, sampai ada surat Al-Mu'minun. Ya, ini untuk menggambarkan bagaimana satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Qur'an itu saling menjelaskan, ya. Saling menjelaskan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu huda, petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada bayanat, ada penjelasan dari satu ayat dengan ayat yang lain, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kembali lagi pada surat 3 ayat 114. Karakter dari hamba Allah yang soleh, yang soleha itu dijelaskan di situ adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Beriman kepada Allah itu berarti sami'na wa ato'na dengan ketentuan Allah. Sekali lagi, walaupun di situ nggak ada ciri sholat, tetapi ternyata karakter orang yang beriman itu bukan hanya sholat, tetapi khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Kemudian beriman kepada hari akhir, ini makna globalnya, ya, makna globalnya. Beriman kepada hari akhir itu menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah ini meyakini bahwa semua apa yang mereka kerjakan itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini beriman kepada hari akhir. Ya, jadi hendaknya kita semua di sini dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, itu kita di samping tadi beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir. Itu artinya bahwa dalam hidup ini kita harus berhati-hati, tidak akan pernah mau untuk melakukan maksiat, ya, kepada Allah. Karena beriman kepada hari akhir itu meyakini setiap apa yang kita kerjakan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya disebutkan di situ adalah hamba Allah yang saleh itu senantiasa peduli dengan umat ini dengan melakukan
amal ma'ruf nahi mungkar. Berarti apa? Berarti mereka menjadi dai dan daiyah. Ya, ini anak-anak yang soleh, yang solehah. Mereka selalu menyerukan dan memberikan contoh terhadap segala hal yang ma'ruf dan mencegah dari segala hal yang mungkar. Nah, berarti mereka aktif ya dalam kehidupannya ini, peduli terhadap umat ini. Ya. Nah, ini menjadi satu ukuran ya. Menjadi ukuran untuk kita semua. Kemudian ciri yang ketiga adalah wa yusari'una fil khairat. Ternyata hamba-hamba Allah yang soleh ini adalah mereka orang-orang yang berupaya, berlomba untuk berada pada garda terdepan dalam berbagai-bagai kebaikan. Tidak cukup melakukan kebaikan, tapi mereka menjadi imamnya kebaikan. Mereka menjadi lokonya kebaikan. Atau kalau bahasa sekarang, mereka adalah orang-orang yang punya prestasi yang terbaik, ya. Prestasi dalam makna prestasi untuk berbagai kebaikan, karena itu jamak, ya. Wa yusari'una fil khairat, mereka berlomba dalam berbagai kebaikan. Ya, subhanallah. Ya, itu yang harus kita perjuangkan agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti pada waktu pembahasan di pengajian lanjutan di kita ini nanti, itu kan ada topik ya, itu bagaimana sebagai orang tua itu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa nantinya yang akan diperoleh oleh orang tua ya apabila anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh atau anak-anak yang solehah ya, kalau perempuan. Maka kalau orang tuanya itu sudah meninggal, ya subhanallah, itu dalam satu hadis ya, dalam satu hadis itu disebutkan bahwa amalnya anak yang soleh, yang solehah itu pahalanya ya, itu di samping untuk dirinya, itu mengalir untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu. Subhanallah. Ya, betapa bahagianya ya orang tua ya kalau kemudian dikaruniai anak yang soleh, anak yang solehah. Mana hadisnya? Ini riwayat Imam Muslim ya, hadis sahih. Itu disebutkan idza ma tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau mati anak cucu Adam, maka putus segala amalnya kecuali 3 yang itu akan terus mengalir. Apa 3 itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah ya, pakai itu wakaf ya, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah
aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang berkaitan dengan anak yang soleh tadi. Awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Tentu kalau anak itu soleh, maka anak itu akan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi seluruh amal pahala dari anak yang soleh, yang solehah itu adalah menjadi bagian dari pahala untuk orang tuanya dengan tidak mengurangi pahala dari anaknya itu sendiri. Ya, subhanallah. Ya. Ya, apalagi kalau orang tuanya udah meninggal, ya. Jadi itu merupakan tabungan pahala dari orang tua. Dan mohon direnungkan, kalau anak itu soleh soleha, maka 3 amal yang akan mengalir terus itu akan diborong oleh si anak itu, si anak yang soleh itu. Tentu kalau anak itu soleh, maka anak itu juga akan mempunyai amal jariyah, namanya anak soleh. Ya, dia akan berusaha juga punya amal jariyah. Apakah itu untuk masjid, ya? Apakah itu untuk lembaga pendidikan atau ya amal jariyah yang lain, ya, yang banyak jenisnya. Kemudian yang berikutnya juga, anak yang soleh itu di samping mempunyai sedekah jariyah, maka mereka pun ilmunya tentu juga akan bermanfaat. Ya. Jadi anak yang soleh tadi, yang pertama berkaitan dengan sedekah jariyah punya, kemudian juga berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat juga punya. Ingat tadi, ciri dari anak yang soleh apa? Di samping beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka adalah menjadi da'i dan da'iyah. Mereka menjadi pelanjut dari risalah para nabi dan rasul. Ya, sedangkan pahalanya para da'i dan da'iyah itu, subhanallah, karena ilmunya bermanfaat, ditebarkan di tengah-tengah umat. Mereka punya binaan. Binaannya juga punya binaan. Binaannya binaan juga punya binaan. Terus begitu. Walaupun sudah meninggal, diteruskan itu. Sehingga umur amalnya itu sangat panjang. Sepanjang zaman. Itu umur amal. Sedangkan umur fisik ya mungkin sekitar 60-an. Ittiba'ur Rasul, umur fisiknya sekitar 60-an. Tetapi umur amalnya itu panjang. Bisa dibayangkan bahagianya orang tua ya. Orang tua yang sudah meninggal itu punya anak yang soleh, yang soleha. Mereka mempunyai sedekah jariyah dan ilmunya bermanfaat karena menjadi da'i dan da'iyah. Kemudian juga mendoakan kedua orang tuanya. Maka boleh jadi, ya sekali lagi, boleh jadi tadinya orang tuanya itu mungkin pada waktu di akhir hayatnya itu masih banyak punya dosa. Boleh jadi. Karena orang tuanya tidak banyak mengenyam pendidikan agama. Boleh jadi. Tapi mereka punya iman. Walaupun dzarratin minal iman. Walaupun imannya itu seberat biji sawi. Tapi punya iman. Kemudian dikaruniai anak yang soleh, yang soleha.
Walaupun di kuburnya itu mungkin tadinya kuburannya itu gelap karena banyak dosa, ya, tetapi berangsur kuburannya itu menjadi semakin terang dengan wasilah anaknya yang soleh, yang soleha itu. Bahkan pada waktu dibangkitkan kelak di yaumil akhir, boleh jadi sudah tertebus semua dosa-dosanya karena punya anak yang soleh, yang soleha tadi. Betapa bahagianya orang tua itu, ya. Nah, ini penting, ini sangat mendasar. Nah, kalau orang tuanya itu masih hidup, maka birrul walidain yang kedua adalah mendakwai kedua orang tuanya agar orang tuanya menjadi orang tua yang soleh atau yang solehah kalau ibunya. Jadi kalau masih hidup, itu di samping tadi anaknya dengan 3 karakter tadi, maka pada karakter yang kedua di situ kan amal ma'ruf nahi mungkar. Maka amal ma'ruf nahi mungkar yang pertama dan utama tujukan kepada kedua orang tuanya. Mungkin orang tuanya tadinya masih senang dengan berbagai fenomena kemusyrikan, kesyirikan. Tapi kalau anaknya menjadi anak yang soleh, yang soleha, karena beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bertahap orang tuanya didakwai. Mungkin tadinya orang tuanya sholatnya juga masih berantakan, masih banyak bolongnya, maka dengan anak yang soleh, yang soleha, didekati itu orang tuanya, didakwain dengan cara yang terbaik, ya, sehingga kemudian orang tuanya sebelum meninggal juga insya Allah sudah berubah. Nah, ini adalah manfaat yang sangat luar biasa untuk hadirnya anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, baik. Jadi hadirin sekalian, kita pembahasan ini masih sangat panjang sebenarnya, ya. Jadi baru 2 poin. Yang pertama, menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh, yang soleha, itu birrul walidain yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah mendakwai orang tuanya agar orang tuanya juga menjadi orang tua yang soleh, yang soleha. Nah, insya Allah ini nanti akan dilanjutkan, ya, pada kajian berikutnya. Dan sekarang kita kita berikan kesempatan beberapa saat untuk berdiskusi, untuk tanya jawab. Baik, adik-adikku sekalian, hadirin sekalian, saya persilahkan untuk bertanya, ya, atau memberikan masukan, boleh. Ya, silakan. Siapa dulu? Silakan Kak Sofyan. Kak Ya. Sofyan Adi. Ya, baik. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Satu-satu, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sofwan, Ustaz, dari Kementerian Pertanian, Ustaz. Ya. Saya kebetulan asalnya dari Jambi, Ustaz. Ya. Terkait birrul walidain ini memang materi yang sangat bagus sekali, sangat menggugah gitu kan. Sehingga apalagi seperti saya yang orang tua masih lengkap insya Allah gitu kan, ayah ibu. Tapi kalau diingatkan dengan materi ini rasanya rasa itu
rasa pengen dekat sama orang tua gitu istilahnya gitu kan. Ya. Tapi di satu sisi kita juga tidak kita sebagai anak sudah mempunyai kewajiban juga, sudah menjadi ayah gitu Ustaz. Jadi bagaimana posisi kita sekarang, saya sebagai anak dan juga sebagai orang tua gitu kan, yang mungkin interaksi sama orang tua itu sudah mungkin intensitasnya sudah berkurang gitu, karena posisinya sudah sebagai sebagai orang tua juga dan bekerja gitu kan, dan pulang ke daerah itu pun kalau dengan sangat jarang sekali, bahkan mungkin bisa jadi dikatakan 1 tahun sekali gitu. Dengan posisi seperti ini, hal apa yang bisa saya lakukan untuk sebagai anak yang berbakti kepada orang tua itu, Ustaz. Karena beda sama kita yang dekat dengan orang tua selama ini gitu kan, dengan posisi kita jauh dari orang tua gitu, Ustaz. Dan satu sisi lagi kita juga memiliki anak gitu, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin pertanyaan ini bisa juga mewakili ya yang lain. Ya, jadi sudah berkeluarga, ya sudah punya anak, ya, tapi orang tua masih lengkap, ya. Kemudian bagaimana birrul walidainnya, ya, karena kesibukan mendidik anak, ya. Kemudian juga berkaitan dengan mungkin jarak, ya, jarak dengan orang tua. Ya, sebenarnya prinsip-prinsip tadi yang disampaikan bahwa kalau orang tuanya dua-duanya itu masih ada, ya, subhanallah, ini yang pertama patut disyukuri, ya, karena ada kesempatan untuk secara langsung memberikan tausiah, memberikan nasihat, tentu ya dengan berbagai cara yang terbaik, begitu ya. Di samping juga memberikan dorongan kepada kita semua agar kita semua bisa mendapatkan karakter sebagai anak yang soleh, yang soleha, seperti pada surat 3 ayat 114 tadi. Ya, jadi mantapkan pada diri kita bahwa birrul walidain yang terbaik itu tadi yang pertama adalah menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang karakternya sudah ada pada surat 3 ayat 114 tadi, ya. Maka pada saat kita sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, maka di situ ada kesempatan yang terbaik untuk mengarahkan, di samping mendoakan pada surat 37 ayat 100 tadi, untuk anak-anaknya. Dan itu pahalanya itu jadi berlipat ganda. Ya, karena posisinya tadi ya sebagai anak dan juga sebagai orang tua sekaligus. Jadi kalau anak-anaknya tadi dibina menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka otomatis ya pada saat itu kan pahalanya berlimpah dari orang tua tadi. Kemudian pahalanya itu juga menjadi pahalanya orang tuanya yang masih hidup itu. Ya, subhanallah kan, sangat-sangat luar biasa. Nah, kemudian masih ada kesempatan untuk
ikut dalam rangka mendakwai orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya itu ternyata orang tuanya itu adalah orang tua yang sudah paham agama, sudah menjalankan, maka ada contoh di dalam Al-Quran, yaitu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Nah, karena kita ini beda-beda ya, pasti beda-beda. Ada yang orang tuanya itu memang sudah menjadi orang tua yang soleh, yang soleha, boleh jadi. Artinya surat 3 ayat 114 itu ada pada orang tua kita. Nah, kita sebagai anak tetap berusaha supaya bisa menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Maka interaksi kita dengan orang tua itu sebagaimana interaksi Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Ya, subhanallah. Itu beliau berdua interaksi orang tua yang soleh, yang soleha. Karena ibunya Nabi Ismail juga soleha. Nabi Ismail soleh atas didikan orang tuanya tadi. Maka interaksinya kita perhatikan pada waktu beliau lama tidak berjumpa. Karena perintah dakwah kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail itu ditinggal di lembah di Mekah ya. Itu dengan ibundanya itu, tetapi kemudian suatu saat Allah memberikan kesempatan bertemu, ternyata kangenan bertemunya orang tua yang soleh dengan anak yang soleh itu diwujudkan dalam bentuk amal-amal yang punya nilai yang sangat tinggi. Apa yang dilakukan? Itu membangun Ka'bah. Ya, membangun Ka'bah ya. Subhanallah. Bisa kita renungkan itu, Ka'bah yang dibangun Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail ya, orang tua dengan anak yang sama-sama soleh, itu menjadi amal yang sangat-sangat luar biasa. Sampai hari kiamat itu. Sampai hari kiamat pahalanya. Itu yang disebut dengan dalam Al-Quran, ulil aidi wal absar. Nabiullah Ibrahim itu keluarganya, itu kata Allah, ulil aidi, mempunyai amal-amal unggulan. Orang tua dan anak. Mempunyai amal-amal unggulan yang sangat luar biasa. Yaitu membangun Ka'bah. Bisa dibayangkan pahalanya ya. Itu kalau melihat tadi amal jariyah, wah itu sudah luar biasa itu. Karena Ka'bah terus itu dijadikan bagian dari syariat haji dan umroh. Nah kemudian di samping itu, apa yang dilakukan juga dua nabi ini, orang tua dan anak, itu ternyata syariat korban, penyembelihan korban, itu kan berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Termasuk sebagian syariat haji, ya, melempar jumroh misalnya, ya. Nah, jadi kalau ternyata keluarga kita eksistensinya sekarang ini sudah sama-sama baik, sama-sama soleh, itu, nah, maka jadikan itu bersinergi dalam rangka untuk membangun pahala yang lebih besar. Nah, tetapi tidak semuanya begitu dalam kehidupan ini. Ada yang orang tuanya malah masih kafir. Seperti juga Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai anak yang soleh? Didakwain bapaknya itu. Bahwa kemudian dapat hidayah apa tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang tuanya Muslim, ya, masih hidup, kemudian masih banyak masalah dengan keimanannya, dengan keislamannya, dakwain dengan cara yang terbaik. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, nanti pada step pengajian berikutnya, hari Jumat depan insya Allah, itu akan dibahas lebih luas lagi, ya, bagaimana birrul walidain, ya, berkaitan dengan hal-hal yang lain, begitu, ya. Ya, jadi seperti itu
Pak Sofyan ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini ya terwakili yang lain. Ya, baik. Silakan yang lain. Silakan Kak Irfan Badrul Jamal. Ya. Waalaikumsalam. Ada menggelitik dua kan. Yang pertama agak keras suaranya. Suaranya. Ya. Kriteria tadi yang pertama itu kriteria orang tua yang bisa mendapatkan pahala yang mengalir dari anaknya. Terus yang kedua terkait dengan ketika pahala itu mengalir kepada anaknya, kepada dari anak kepada orang tuanya, apakah berlaku sebaliknya? Ketika anaknya berdosa, justru maksiat yang dilakukan oleh anak itu ngalir juga dosanya kepada orang tua. Apa berlaku seperti itu, Ustaz? Jazakallah. Ya, bagus. Ya, jadi kriteria orang tua yang nanti akan mendapatkan pahala yang mengalir dari anaknya yang soleh, yang soleha. Itu kalau orang tuanya itu beriman. Walaupun dzarratim minal iman. Yang penting muslimah. Ya. Yang penting muslimah. Mukminin, mukminah. Yang penting ada iman. Kalau kafir nggak bisa. Kalau kafir terputus. Ya. Kalau kafir. Makanya usahakan kalau orang tuanya masih hidup, itu kalau kafir, ya didakwain. Sambil didoain. Ya. Nah, kalau muslim, tingkatkan keimanannya dan tingkatkan ibadahnya. Begitu ya. Kalau sudah meninggal, kemudian masih ada iman, walaupun dia dulunya banyak dosa, ya, itu masih bisa mendapatkan aliran pahala dari anaknya itu, ya, subhanallah. Nah, kemudian kalau anaknya ternyata durhaka, apakah orang tuanya ikut mendapatkan dosa? Nah, ini terkait dengan kewajiban orang tua. Kalau orang tua itu sudah melakukan yang terbaik, ya, makanya nanti ini bahasan ya pasca nikah, ya. Kan ini kan insya Allah kajian kita ini akan panjang, ya, akan panjang. Itu nanti kan ada pembahasan bagaimana menjadi orang tua yang soleh dan soleha, yang kemudian bagaimana nanti mentarbiyah anaknya. Jadi kalau orang tuanya itu tidak peduli dengan anaknya, kewajibannya dilalaikan dengan sengaja, kemudian anaknya menjadi anak yang zalim, anak yang banyak berbuat dosa, ya tentu pada saat itu orang tuanya ikut menanggung. Maka ada kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, itu nanti akan dibahas pada pembahasan yang berikutnya. Ya, bagaimana orang tua itu punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Begitu ya. Baik. Silakan. Masih diberikan kesempatan. Silakan Mbak Deni Fitra. Ya. Mbak Deni Fitra. Ada? Saya bacakan aja deh Ustadz. Ya, silakan. Terkait sedekah jariah yang dilakukan oleh sang anak, apakah ini otomatis Ustadz atau perlu diniatkan atau dikhususkan ini sedekah buat orang tua? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallah. Ya, jadi otomatis anak yang soleh, ya, itu pahalanya akan nyampe kepada kedua orang tuanya dengan syarat tadi orang tuanya masih beriman, ya, beriman. Ya kalau diniatkan secara khusus boleh, ya, boleh, tidak salah, ya, tidak masalah. Itu. Tadi kan anak yang soleh, awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan.
Makanya melalui pengajian ini, saya memohon dengan sangat, ya, itu amalkan surat 71, surat Nuh, ayat 28. Sekali lagi, melalui mimbar pengajian ini, agar pahalanya kita semua mengalir kepada kedua orang tua kita, maka dawamkan, baca dan amalkan, terutama dibaca pada waktu selesai sholat malam, Qiyamul Lail, surat 71, surat Nuh, ayat yang ke-28, yang bunyinya adalah Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajididz zalimina illa tabaro. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Ya, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, yang sudah wafat. Dan ampuni semua yang masuk, yang ada di dalam rumahku. Ya Allah, ya. Kalau ada anak, ada mertua, ya, termasuk itu jin-jin yang muslim, yang beriman, kena dengan doa ini. Sedangkan jin-jin yang kafir, yang mengganggu, itu akan kepanasan, itu akan pergi kalau doa ini dibaca di rumah kita. Dan ampuni semua mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan jangan engkau tambahkan, ya Allah, bagi yang zalim siapapun, termasuk jin-jin yang zalim, termasuk manusia yang zalim, kecuali kehancuran, kecuali binasa. Sekali lagi, melalui mimbar ini, mohon dibaca, diamalkan secara dawam, setiap malam, terutama setiap malam, itu pada waktu Qiyamul Lail, ya. Di sela-sela Qiyamul Lail, apalagi itu pada waktu di akhir malam. Maksudnya menjelang subuh. Karena orang yang bertakwa itu, di antara cirinya, di samping sholat malam, itu menjelang subuh membaca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu akhir malam menjelang subuh, orang yang bertakwa itu membaca istighfar. Istighfar yang dibaca, yang diajarkan oleh Allah, di antaranya surat 71 ayat 28. Subhanallah, itu lengkap sekali. Ampuni aku. Dan ingat, dalam doa di situ ada spirit amal. Jadi pada waktu ampuni aku, berusaha untuk tidak bermaksiat sekecil apapun. Itu spiritnya. Kemudian, dan ampuni kedua orang tuaku. Kalau masih hidup, seperti tadi pertanyaan Pak Sofyan, itu spiritnya adalah jaga orang tuanya dari perbuatan dosa. Di samping didoakan tadi. Kalau sudah meninggal, ya sudah, langsung doanya itu, ampuni kedua orang tuaku. Kemudian, dan ampuni semua yang ada di rumahku. Subhanallah ini ya, doa ini luar biasa. Jadi kalau ada anak di situ, di samping anaknya didoain supaya diampuni, ada spirit di dalamnya, agar anaknya ditarbiyah supaya tidak berbuat dosa. Ya, termasuk siapapun yang ada di rumah. Nah, kemudian ampuni semua yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ada spirit juga di sana untuk mendakwai mereka. Nah, baru kemudian meminta kepada Allah, dan jangan engkau tambahkan bagi yang zalim kecuali binasa. Serahkan kepada Allah yang akan menghukum, bukan kita. Begitu ya.
Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Dari Mbak Citra Devira, Ustadz, tapi lagi nggak bisa open cam. Saya bacakan aja ya. Ya, baik. Mohon maaf tidak bisa on cam. Pertanyaannya, jika orang tua sering menyakiti anaknya secara fisik ataupun verbal, apakah dosa bagi anak jika tidak berbakti pada orang tuanya? Bagaimana penjelasan tentang ridho Allah bergantung pada ridho orang tua? Bagaimana pula jika kita merasa tidak ridho dengan perlakuan orang tua, apakah itu termasuk durhaka meskipun tidak diungkapkan? Syukron, jazakallah Ustaz. Ya. Bagus sekali ya, ini pertanyaan. Jadi hadirin sekalian, kaitan anak terhadap orang tua ya, itu secara spesifik itu disampaikan di dalam Al-Quran. Kezaliman orang tua yang tertinggi kepada anaknya itu adalah memaksa anaknya supaya berbuat syirik. Nah, mohon difahami nih ya, ini bagus nih pertanyaan. Tadi kan pada surat Luqman, harusnya orang tua kepada anak itu mengajarkan supaya anaknya tidak berbuat syirik. Kan ayatnya disebut, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau berbuat syirik, ya, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Nah, kalau tadi yang ditanya, kalau hanya apa, menyakiti ya, secara fisik dan seterusnya, dengan kata-kata yang tidak mengenakan, itu masih sangat amat jauh dibandingkan dengan kalau orang tuanya itu memaksa supaya berbuat syirik. Apakah ada ayat yang berkaitan dengan ini? Ada. Di mana? Itu dalam surat Luqman. Ya. Surat Luqman ayat yang ke-15 ya. Di situ disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Dan apabila orang tuamu, ya, kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua memaksa kalian sebagai anak untuk apa? Untuk berbuat syirik. Ya, yang tidak ada pengetahuan tentang itu, ya, sehingga kemudian orang tuanya melakukan itu, bagaimana sikap ya dari anak, ya, bagaimana sikap dari anak? Itu dalam Quran itu disebutkan fala tuti'huma, maka jangan kalian ikuti keduanya, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetaplah engkau berbuat ma'ruf terhadap kedua orang tua kalian. Saya berikan penjelasan sedikit ya. Ini ayat sangat luar biasa ya, untuk menggambarkan bahwa ayat ini pasti dari Allah. Tidak mungkin dari manusia. Nggak mungkin. Ya. Coba bayangkan ya, itu orang tua memaksa anaknya supaya berbuat syirik, dosa yang terbesar. Ya, gimana sikap dari anak? Sikap dari anak jangan ikuti. Fala tuti'huma, jangan kalian ikuti keduanya. Tetapi ada tetapinya, hendaklah engkau tetap berbuat ma'ruf ya kepada kedua orang tua kalian. Maka adik-adikku sekalian, hadirin sekalian ya, terutama para aktivis dakwah ya, itu ujian terberatnya itu bagi para aktivis dakwah
itu apabila menghadapi orang tuanya, ternyata orang tuanya itu adalah penentang dakwah. Bahkan orang tuanya kafir, boleh jadi. Ya, sementara orang tuanya tentu ingin mengajak anaknya menjadi syirik, menjadi kafir, kalau orang tuanya kafir. Kalau muslim tapi banyak berbuat syirik, itu juga akan mengajak anaknya untuk berbuat syirik. Bahkan boleh jadi itu dipaksakan. Tetapi disinilah nilai yang akan diberikan oleh Allah kepada anak yang soleh, yang soleha itu. Tolak, jangan ikuti, tetapi tolak dengan cara yang terbaik. Mengatakan kata-kata saja, itu tidak boleh. Ini khusus untuk orang tua. Itu pada surat 17 ayat 24. Itu aja sudah nggak boleh. Dan itu khusus untuk orang tua. Sekali lagi, ini adalah ujian terberat. Dan kedewasaan seorang dai-da'iyah itu akan teruji pada waktu berhadapan dengan orang tuanya yang masih kafir atau muslim tetapi banyak berbuat maksiat. Nggak boleh dengan kata-kata yang kasar, apalagi kemudian melawannya, menyakitinya. Contoh yang terbaik dalam Quran sudah jelas Nabiullah Ibrahim, sampai oleh orang tuanya itu diancam akan dilempari. Nabiullah Ibrahim, kan orang tuanya itu kafir. Ya. Tapi Nabiullah Ibrahim tetap dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesantunan, tidak pernah ada kata-kata kasar kepada orang tuanya, dan beliau Nabi Ibrahim menghindar dari dari lemparan batu orang tuanya. Ya, bisa dibayangkan. Nah, di zaman Rasulullah itu ada contoh juga Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu salah seorang sahabat Rasul yang masuk Islamnya itu belakangan. Ibunya itu masih kafir dan sangat membenci Islam dan membenci Rasulullah. Jadi kalau sudah membenci Rasulullah, di depan anaknya, di depan Abu Hurairah itu keluar kata-kata yang sangat menjijikkan, sangat menyakitkan. Nah, suatu saat itu ibunya ini ingin berkunjung, ingin bertemu Abu Hurairah sebagai anak. Maka Abu Hurairah pada saat itu kebingungan apa yang harus dilakukan. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berikan nasihat. Dan apa yang harus aku lakukan kepada ibuku yang sangat membenci engkau, membenci Islam. Bahkan kata-katanya sangat tidak menyenangkan di hadapanku. Coba bayangkan, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, bukakan pintu lebar-lebar untuk ibumu. Subhanallah. Ini sekali lagi, kalau Rasulullah itu bukan Rasul, nggak mungkin itu memberikan jawaban kayak begitu. Paling akan mengatakan, nah, dia sudah nggak suka dengan dakwah, kemudian juga menyakiti aku, tolak aja. Misalnya begitu ya. Tapi kan ternyata nggak begitu. Karena di ayat ini tadi, Luqman ayat 15-16. Ya. Jadi tolak yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, tetapi untuk orang tua khusus tidak boleh kita menyakiti, baik dengan kata-kata, apalagi secara fisik. Ya. Nah, hadis tadi yang berkaitan dengan ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, itu asbabul wurudnya, ridhonya Allah berkaitan dengan ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah berkaitan dengan murkanya kedua orang tua. Itu berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Jadi Alqamah ini, bayangkan ya,
kalau sholat di belakang Nabi. Jadi ini sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Suatu saat Alqamah ini pada waktu Rasul habis sholat berjamaah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dilihat, diperiksa, tidak ada. Maka Rasul menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, kemana ini Alqamah? Ternyata disampaikan Alqamah itu dalam keadaan sakit. Maka Rasul beserta para sahabat tadi menjenguknya. Ini ajaran Islam ya, luar biasa. Jadi sholat berjamaah itu bukan hanya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, begitu selesai salam, kemudian nggak tahu siapa kiri, siapa kanan. Nah, ternyata pada waktu ditengok, itu Alqamah ini menjelang sakratul maut. Maka ditalkin oleh Rasulullah. Rasulullah yang mentalkin dengan kalimat La ilaha illallah. Alqamah menggeleng-gelengkan kepala. Tidak bisa melakukan itu. Padahal yang mentalkin Rasulullah. Dan Alqamah itu sahabat Rasul. Kalau sholat di belakangnya Rasul. Bukankah kalimat tauhid itu sudah sering dibaca oleh beliau. Terutama dalam sholat. Ada syahadat dalam sholat. Tetapi tidak bisa mengucapkan itu. Dan Rasulullah langsung dengan izin Allah sambung. Adakah orang tua Alqamah ini masih hidup? Ya. Dan ternyata diberitahu, iya masih ada ibunya, tinggal ibunya. Maka kata Rasul, sampaikan kepada ibunya, Rasul minta kepada salah seorang sahabat supaya hadir dan memaafkan Alqamah. Ya, ternyata begitu disampaikan kepada ibunya, ibunya tidak mau hadir dan tidak mau memaafkan. Sampaikan kepada Rasul. Kemudian Rasulullah meminta yang kedua kalinya kepada ibunya dengan perintah yang sama kepada salah seorang sahabat. Ternyata ibunya juga tidak mau memaafkan. Maka pada ulangan yang ketiga, ini strategi Rasulullah dalam dakwah ya. Ini bisa ditiru. Maka Rasulullah menyampaikan, sampaikan kepada ibunya, daripada Alqamah ini dibakar nanti di neraka, maka kumpulkan saja kayu, kemudian bakar Alqamah sebelum dia dibakar nanti di neraka. Begitu itu disampaikan kepada ibunya. Ya, betapapun seorang ibu yang tadinya sudah sangat-sangat marah, tidak mau memaafkan, begitu disampaikan tadi pesan yang terakhir yang ketiga tadi, ibunya langsung memaafkannya, tidak tega rasanya kalau melihat anaknya akan dibakar. Begitu ibunya memaafkan, belum lagi ditengok nyampe, ditalkin oleh Rasulullah dengan kalimat La ilaha illallah, langsung spontan Alqamah mengikuti Rasulullah, La ilaha illallah. Maka turun hadis tadi, ridhonya Allah berkaitan dengan ridhonya orang tua, murkanya Allah berkaitan dengan murkanya orang tua. Dan ingat, dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man kana li akhiri kalamihi bila ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan diberikan balasan surga. Subhanallah. Ternyata kenapa? Kok ibunya jadi tersinggung? Ibunya tersinggung gara-gara Alqamah ini lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibu kandungnya. Nah, kita harus hati-hati nih. Kelasnya Alqamah ya. Kelasnya Alqamah yang dekat dengan Rasulullah. Gara-gara ibunya saat itu belum ridho, yang sudah terbiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, menjadi terhalang. Nggak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bayangkan, kelasnya Alqamah ini. Dan yang mentalkin Rasulullah secara langsung. Maka hati-hati dengan orang tua. Nah, tentu hikmahnya, kalau jadi ibu, janganlah jadi ibu yang suka tersinggungan. Ya,
wahai ibu dan calon-calon ibu nih. Ya, jangan seperti tadi ibunya Alkoma. Ya, kalau keburu meninggal, nggak dimaafkan, kasihan anaknya. Ya, maka jadilah ibu yang pemaaf kepada anak-anaknya, terutama ibu nih. Nah, sebaliknya menjadi anak, jangan suka memberikan statement atau perilaku yang menyebabkan orang tuanya tidak enak, sehingga kemudian orang tuanya tersinggung. Nah, disitulah pentingnya dakwah tadi, ya. Ya, jadi ini tadi jawaban berkaitan dengan pertanyaan ini. Ya, jadi ini biasanya masih banyak masalah yang perlu dicarikan solusi ya dalam kehidupan ini. Kadang-kadang pada waktu mau nikah ya, pas mau nikah orang tuanya nggak setuju karena orang tuanya harus menjalani hal-hal yang klenik-klenik. Misalnya itu tanggal nikah dihitung dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi birrul walidain ini masih panjang ya, dan memang kita bersabar. Insya Allah kita akan memberikan kajian tuntas insya Allah ya, sampai nanti bagaimana kita membimbing anak supaya menjadi anak yang soleh, yang soleha. Baik, saya kira sementara ini sudah lewat waktunya, tapi nggak apa-apa ya. Dari pertanyaan itu akan muncul beberapa hal yang nanti menjadi pengetahuan kita semua. Baik, mudah-mudahan pertemuan di pekan depan, ya, insya Allah kita masih membahas ini, bab ini, dengan berbagai ilustrasi, berbagai masalah yang kita hadapi. Demikian, saya kira, alhamdulillah, ya, kita bersyukur pada Allah, dan mari kita akhiri, ya, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Rekamannya boleh di-share juga ya. Jazakallah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, saya tutup ya.